Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Misaro dengan NIM 202002002014. Di sini saya bersama rekan saya yaitu Salsabella Afrila, kemudian ada Saifi. Yang dengan saudara Saifi, mohon maaf teman-teman karena kali ini tidak bisa mengikuti presentasi dikarenakan terkendala sinyal ya teman-teman. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang KB kalender teman-teman. KB kalender yaitu sistem kalender merupakan cara untuk mengatur kehamilan dengan tidak berhubungan badan di masa subur wanita. Kemudian ada keuntungan KB kalender. Yang pertama, KB kalender yaitu gratis, tidak perlu dipungut biaya. Kemudian yang kedua, lebih sehat karena tidak menggunakan obat ataupun alat-alat lainnya. Dan yang ketiga yaitu tidak mengurangi kenikmatan saat berhubungan ya teman-teman. Kemudian menentukan masa suburan. Masa subur dengan menggunakan sistem kalender ada dua cara, yaitu yang pertama, bagi yang haidnya teratur, masa subur berlangsung 14 kurang lebihnya 1 hari haid. Yang artinya masa subur berlangsung pada hari ke-13 sampai hari ke-15 sampai tanggal haid yang akan datang. Kemudian cara yang kedua yaitu bagi yang haidnya tidak teratur, maka pertama-tama harus dicatat lamanya kurang haid. Saya ulangi teman-teman. Bagi yang haidnya tidak teratur, maka pertama-tama harus lamanya haid kurang-kurangnya 6 bulan ya teman-teman, atau 6 kali haid. Yang artinya dari jumlah hari pada waktu haid terpanjang dikurangi 11 akan diperoleh hari subur terakhir dalam haid terlama tersebut. Sedangkan dari jumlah hari pada waktu haid tercepat dikurangi 18 diperoleh hari subur pertama dalam siklus haid. Baik, kemudian presentasi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Salsabella Afrila, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Siti Misaro. Baik, untuk selanjutnya, jadi teknik metode kalender ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Yang pertama, masa tidak subur sebelum ovulasi. Nah, yang kedua itu ada fertility phase atau masa subur. Lalu yang ketiga ada post ovulatory infertility phase, masa tidak subur setelah ovulasi. Yang pertama, seorang wanita akan menentukan masa suburnya dengan cara mengurangi 18 hari dari siklus haid terpendek untuk menentukan awal masa suburnya. Jadi, waktu haid tercepatnya itu atau waktu menstruasi tercepatnya itu nanti dikurangi 18. Nah, untuk yang kedua itu mengurangi 11 hari dari siklus haid terpanjang untuk menentukan akhir dari masa suburnya. Seperti itu, teman-teman. Jadi, kita harus tahu dulu nih, waktu haid terlama dan waktu haid tercepatnya, seperti itu. Semisal, waktu haid terlamanya itu 31, sedangkan waktu haid tercepatnya itu 26. Maka masa subur yang dapat dihitung adalah, kan yang tercepatnya 31. Nah, 31 ini dikurangi 11. Jadi, ketemu hasilnya 20. Dan waktu haid tercepatnya itu dikurangi 18, jadi hasilnya 8. Jadi masa subur berlangsung pada hari ke-8 sampai hari ke-20, seperti itu. Jadi, untuk waktu haid tercepatnya itu ditentukan untuk menentukan kapan awal masa subur, dan waktu haid terlamanya itu untuk menentukan kapan akhir dari masa subur tersebut. Next, Mbak. Nah, untuk indikasinya sendiri, indikasi metode kalender. Nah, 1, semua perempuan dengan paritas berapapun termasuk nulipara. Yang kedua, perempuan kurus atau gemuk. Yang ketiga, perempuan yang merokok. Nah, lalu yang ketiga itu ada pasangan dengan alasan agama atau filosofi untuk tidak menggunakan metode lain. Yang
5. Perempuan yang tidak dapat menggunakan metode lain. Yang keenam, pasangan yang ingin pantang bersenggama lebih dari seminggu setiap siklus haid. Lalu yang ketujuh, pasangan yang ingin dan termotivasi untuk mengobservasi, mencatat, dan menilai tanda dan gejala kesuburan. Selanjutnya. Nah, untuk kontraindikasi metode kalender. Yang pertama itu perempuan dengan umur paritas atau masalah kesehatan yang membuat kehamilan menjadi suatu kondisi menjadi resiko yang tinggi. Yang kedua, perempuan sebelum mendapat haid, menyusul segera setelah abortus. Nah, yang ketiga, perempuan dengan siklus haid yang tidak teratur. Yang keempat, perempuan yang pasangannya tidak mau bekerja sama ini dalam artian berpantang seperti itu selama waktu tertentu dalam siklus haid. Kelima, perempuan yang tidak suka menyentuh daerah genitalianya. Selanjutnya. Nah, di sini saya akan menyampaikan sedikit keterbatasannya ya. Untuk keterbatasan dari KB kalender sendiri itu yang pertama memerlukan kerjasama yang baik antara suami dan istri dalam menentukan kapan masa suburnya. Jadi kan ini metode kalender itu metode berpantang seperti itu ya. Jadi biasanya dilakukan bersenggama itu di waktu di masa tidak subur seorang perempuan seperti itu. Nah, yang kedua, harus ada motivasi dan disiplin dari pasangan masing-masing. Yang ketiga, pasangan suami istri dapat melakukan hubungan seksual setiap saat. Nah, yang keempat ini harus mengamati siklus menstruasinya. Untuk efektivitasnya sendiri, metode kalender ini akan lebih efektif dilakukan dengan baik dan benar akan lebih efektif bila dilakukan dengan baik dan benar. Sebelum menggunakan metode kalender ini, pasangan suami istri harus mengetahui masa subur. Diperlukan pengamatan minimal 6 kali siklus menstruasi. Selain itu, metode ini akan jauh lebih efektif bila digunakan atau bila dikombinasikan dengan metode siptothermal, yaitu metode mengkombinasikan dengan suhu basal. Jadi itu metode KB alami yang dikombinasikan dengan pertama suhu basal, lalu dengan mukosa serviks. Tetapi ada teori lain juga yang menyatakan bahwa metode ini mengamati 3 indikator kesuburan, yaitu perubahan suhu basal tubuh, perubahan mukosa atau lendir serviks, dan perhitungan masa subur melalui metode kalender. Nah, metode ini akan lebih akurat bila dikombinasikan satu sama lain seperti itu. Mungkin sekian yang dapat kelompok saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga untuk teman-teman atas kerjasamanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.